Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rutin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita akan lanjutkan kajian ilmu tauhid kita dengan referensi kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Amin Kurdi Al-Irbili. Kita masih membahas sifat uluhiyat atau sifat ketuhanan. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas sifat pertama, yaitu sifat wujud. Jadi wajib dat yang dipertuhankan oleh kita, yang salah satu asma'nya, yang salah satu namanya adalah Allah, wajib dat tersebut harus ada, wajib ada. Mustahil dat itu tidak ada. Dalilnya menurut akal adanya ciptaannya, adanya semesta, adanya makhluk, adanya ciptaan. Karena setiap ada ciptaan pasti ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan makhluk ini kita sebut Allah. Wajib adanya. Kalau ciptaannya itu jaizul wujud, mungkin ada, mungkin tidak. Nah, sedangkan penciptanya wajibul wujud, mesti ada, wajib ada. Karena akal tidak akan mengerti ada ciptaan tidak ada penciptanya. Setiap ada ciptaan pasti ada ciptaannya, ada penciptanya. Akal kita tidak akan menerima apabila ada satu benda tidak ada yang membuatnya, pasti ada yang membuatnya. Nah, selain Allah itu wajib disifati wujud menurut akal, wajib ada. Selain Allah itu wajib ada, mustahil tidak ada. Allah itu sifat yang kedua itu wajib kidam. Apa kidam itu? Kata musannif, bismillahirrahmanirrahim, wa amma kidamu, adapun sifat kidam, al wajibu yang wajib menurut akal lahu bagi Allah Ta'ala, pamaknahu maka maknanya kidam itu adalah ada mubtitahil wujudi, tidak ada permulaan wujud. Ayat annahu, yakni sesungguhnya laisa tidak ada liwujudi datihi untuk ada datnya Allah Ta'ala, wala liwujudi sifatihi dan untuk ada sifat Allah Ta'ala ada tiati yang bangsa dat. Apa ibtitahun permulaan. Yang kedua, sifat yang wajib dimiliki oleh Tuhan, yang dipertuhankan oleh kita itu wajib kidam. Apa kidam itu? Kidam itu artinya tidak ada permulaan, terdahulu. Kidam itu terdahulu tanpa ada permulaan. La awwalalahu, tidak ada permulaan. Wadiduhu, adapun lawannya sifat kidam yang mustahilnya, al hudutsu adalah huduts, artinya baru. Ibtitahul wujudi, ada permulaan ada. Jadi ada adanya, ada permulaan. Jadi kidam itu tidak ada permulaan,
hudus itu ada permulaan, artinya baru. Setiap yang baru itu ya ada permulaannya. Wadalilu, adapun yang menjadi bukti, yang menjadi dalil ala wujubil kidami, terhadap wajibnya sifat kidam lahu ta'ala kepada Allah ta'ala, wali sifatihi, dan terhadap sifatnya Allah ta'ala, wastihalatil hudusi, dan mustahilnya hudus, aklan menurut akal, annahu, bahwa sesungguhnya laulam yakun, apabila tidak ada Allah tersebut qadiman, yang qadim, yang tanpa permulaan, lakana, pasti ada Allah itu hadisan, baru, ada permulaannya. Pala Buddha, maka tidak bisa tidak lahu bagi Allah min mudisin, dari yang mengadakan. Wahakada, demikian seterusnya. Payaduru al amru, maka situasinya akan berputar. Wayatasalu awayatasalu, atau tanpa berujung, tasalsul. Wadalika, sedangkan kondisi berputar dan tasalsul tanpa berujung itu batilun, batil. Begini. Sifat yang kedua yang wajib bagi Allah itu kidam, artinya tanpa permulaan. Ada tanpa permulaan gitu. Tidak ada permulaannya. Sehingga tidak sah, bahkan haram. Ditanyakan tiiraha ayana Allah, sejak kapan mulai ada Tuhan? Jadi, mata, kapan? Nah, haram. Kita bertanya begitu dengan redaksi kapan, iraha. Tiirahanya ayana Allah, kapan adanya Tuhan, mulai kapan adanya Tuhan. Karena Allah itu wajib kidam, wajib tanpa ada permulaan, sehingga mustahil bagi Allah itu ada permulaannya. Adapun dalil, bukti yang menunjukkan Allah itu wajib kidam itu adalah dalil aklinya. Akal tidak akan menerima, karena menurut akal begini, kata akal, andai kata kita pengandaian, andai kata Allah itu ada permulaannya, adanya Allah itu ada permulaannya, lakana hadisan, berarti Allah itu baru. Sedangkan setiap yang baru, pala Buddha lahu min mudisin, setiap yang baru pasti ada yang membikin. Setiap yang baru itu pasti ada yang membikin. Sesuatu yang baru itu pasti ada penciptanya, pasti ada yang pembakunya. Tidak sekonyong-konyong ada. Sesuatu yang baru itu pasti ada permulaannya, pasti ada yang menciptakannya, pasti ada yang membikinnya. Nah, kalau Allah itu dikatakan ada yang membikinnya, kemudian yang membikin Allah siapa? Ya, kalau kita pengandaian, andai kata Allah itu baru, pasti ada yang membikin, pasti ada yang membarukan, pasti ada yang menciptakan. Nah, pertanyaan, anu nyiptakeun Allah saha? Engke anu nyiptakeun Allah saha terus. Nah, itu tasalsul, tidak akan ada ujungnya. Nah, sesuatu tidak akan ada ujungnya mustahil, pasti ada ujungnya. A diciptakeun ku B, bacana kieu, A diciptakeun ku B, B diciptakeun ku C, C diciptakeun ku D, D diciptakeun ku E, nu nyiptakeun ku E saha? F, nu nyiptakeun F G, terus Allah tungtungna tidak ada ujungna di dalam sesuatu ini mustahil, pasti aya ujungna. Nah, berarti siapa yang ujungna itu? Yaitu Tuhan anu ujungna mah. Berarti B bukan Tuhan, karena aya nu nyiptakeun keneh nyata C.
C juga bukan Tuhan karena ada yang menciptakan yaitu D. D juga bukan Tuhan karena ada yang menciptakan yaitu E. Anu Tuhan maya yang menciptakan semuanya itu Tuhan. Kita dilahirkan dari ibu bapak orang ti inung bapana ti inung bapana terus ti inung bapana, sehingga inung bapak orang lain Tuhan karena masih boga inung bapak nu ayat inung bapana lain Tuhan tuh Tuhan nepikeun kana Nabi Adam. Nah siapa anu menciptakan Nabi Adam? Ya menyebabkan Nabi Adam Gusti Allah. Nah saya menyebabkan Gusti Allah eueuh. Lamun aya keneh cenah aya keneh menyebabkan Gusti Allah saha? Sebut we pencipta Gusti Allah, tangke anu nyiptakeun Gusti Allah saha? Jadi mah aya tungtungna mah aya anggeusna kitu mah. Kemudian apabila dibantah, tidak begitu, cenah begini nih teorinya. Si A diciptakeun ku B. Si B diciptakan ku C, si C diciptakan ku A. Nah, muter berarti mustahil. Berarti daur. Ya si A diciptakan sama B, si B diciptakan sama C, si C diciptakan ku A. Apaan A nage belum aya, makanya nggak bisa nyiptakan C. Ya, C nyiptakan B, B nyiptakan A. Makanya A nyiptakeun C, apa diciptakan lagi ku B? Apaan C leuwih teu heula tibatan A? Bagaimana? Nah itu berarti muter, sehingga akal tidak akan menerima apabila Tuhan ada permulaannya. Itu makna qadim, makna kidamnya Allah. Begitupun pula sifatnya Allah itu kidam. Kudratnya Allah tanpa ada permulaan. Iradatnya Allah tidak ada permulaannya. Sejak kapan Allah mampu membuat manusia? Sejak kapan? Jadi tidak ada permulaannya. La awala. Iradat Allah juga. Sejak kapan Allah memberi rezeki kepada manusia? Tidak ada permulaannya. Nah, itu makna kidam itu. Jadi kidam itu tidak ada permulaannya. Itu dalil naklina. Sehingga karena kalau ada permulaannya, akal kita tidak akan menerima. Karena setiap yang ada permulaannya itu adalah hudus, barang baru. Setiap barang baru pasti aya nu menyiptakeun, aya nu nyieun, ada yang membuat. Begitupun pula sifatnya sebagaimana begitu. Adapun wanaklan, adapun dalil naklinya, dalil tertulisnya yang menunjukkan terhadap wajibnya Allah memiliki sifat kidam itu, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, wal awwalu wal akhiru. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'budu. Dzalikumullah, di sanalah Allah, rabbukum adalah Tuhanmu. Dzalikumullah, Allah itu rabbukum adalah Tuhanmu. La ilaha illa huwa, la ilaha tidak ada Tuhan illa huwa kecuali Rabb, kecuali Allah. Khaliqu kulli syai'in, yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu. Berarti segala sesuatu yang ada itu diciptakan Allah. Berarti Allah mau menciptakan, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang menciptakan Allah. Nah,
Ketika kita mempelajari sifat qidam ini, kita wajib mengitikadkan bahwa tidak ada permulaan bagi Allah. Satu. Yang kedua, kita wajib mengitikadkan bahwa ada permulaan bagi makhluk. Wajib ditekadkan bahwa setiap makhluk pasti ada permulaan. Makhluk, tidak ada satupun makhluk ciptaan, tidak ada satupun ciptaan, apapun bentuknya, apapun wujudnya, yang tidak ada permulaannya. Setiap makhluk pasti ada permulaan anak. Pasti ada permulaan. Dua, wajib ditekadkan ini di dalam sifat qidam itu. Yang pertama, kita wajib mengitikadkan bahwa Allah itu tidak ada permulaannya. La awwala lahu, tidak ada permulaan bagi Allah, wajib. Yang kedua, kita wajib mengitikadkan bahwa seluruh makhluk itu pasti ada permulaannya. Wajib ditekadkan. Dua. Satu ketika Imam Abu Hanifah waktu kecil, Imam Abu Hanifah itu ya ulama cerdas, pintar dari semenjak anak-anak. Dari semenjak anak-anak dia sudah cerdas. Ketika semasa Abu Hanifah masih mondok di gurunya Syekh Imam, pada waktu itu sedang tren-trennya propaganda atau ajaran anti Tuhan, ateis, anti Tuhan, komunis kalau menurut orang menyebutnya. Padahal ada beda ateis dengan komunis. Komunis itu bukan berarti anti Tuhan, tapi doktrin yang dipakai oleh komunis itu ya ateis, anti Tuhan. Jadi ada komunis itu sebetulnya bukan madhab agama, pemikiran di dalam madhab ekonomi sebetulnya mah, yang sumbernya sosialis ya komunis. Tapi panjang lah mau diceritakan, atau kudu nyaritakan gitulah, nama panjang. Baik tengarti ge. Orang apa PKI itu anti Tuhan? Ente. Banyak dulu itu PKI itu partai. Sekarang kan banyak partai. Anggotanya yang beragama Islam banyak. Banyak kiai ge banyak. Habib ayah. Kiai ayah, anggota ada. Nah, komunis apa? Ya juga sekarang aja partai yang pendirinya pendirinya non muslim, pada anggota nama ayah non muslim ge. Padahal lambangna umpamana partai teh lambangna aya lambang non muslim perlu disebutkan lah. Karena nama soalnya ya online ya live ya. Tapi kan anggota nama aya kiai nage, kiai haji, hafid Quran, bahkan jadi ketua na umpamana. Ya aya. Artinya anggotanya itu ya termasuk ketika dulu ada namanya Partai Komunis Indonesia. Anggota nama tidak semua anti Tuhan. Aya nu getol salat, aya nu tahlilan, aya ya. Banyak warga NU, banyak yang jadi anggota ya warga Muhammadiyah mungkin ada, yang beragama lain juga ada, gitulah, bernaung di partai itu kira-kira lah. Jadi, nah tapi pada waktu jadi ateis, ajaran yang tidak mempercayai adanya Tuhan, ateis itu tidak mempercayai eksistensi Tuhan, itu ateis. Percaya ayana Allah itu tiba dari dulu sudah ada, dari dulu, bahkan dari zaman Aristoteles itu salah satu filsuf Yunani, bahkan muridnya banyak, Plato. Nah Aristoteles ini muridnya Nabi Khidir. Aristoteles, Plato itu muridnya Nabi Khidir. Bahkan di dalam satu kitab dikatakan bahwa mereka, Plato, Aristoteles sama abadinya seperti Nabi Khidir, karena sudah meminum ma'ul hayat, air keabadian.
Jadi Nabi Khidir itu kenapa sampai sekarang diceritakan masih hidup? Karena dia itu meminum, ada satu sumber mata air, ada sumber mata air entah di mana, pokoknya ada satu sumber mata air di dunia ini. Kalau ketemu ya orang kita mau telah minum eta teh. Ada. Nah, Nabi Khidir itu minum itu, termasuk para muridnya. Nah, di antara muridnya itu ya Aristoteles. Aristoteles itu ya hidup zaman Iskandar Zulkarnain, hidup sebelum Islam ada. Nah, Aristoteles itu salah satu filsafat yang mengatakan, bukan tidak percaya Tuhan, tetapi dia mengatakan bahwa alam ini, semesta ini terjadi ada dengan sendirinya. Jadi semesta ieu eueuh nu nyiptakeun eueuh. Jadi aya ku sorangan we ada dengan sendirinya. Nah, ajaran semacam itu kemudian menjadi tren bahkan ketika di zaman Abu Hanifah imam pendiri madhab Hanafi masih kecil, ini di Baghdad ini, di Irak ini tren sedang boomingnya, sedang viral-viralnya aliran ajaran tentang ketidakpercayaan adanya Tuhan. Bahkan para tokohnya hebat-hebat, semuanya ahli berdebat, ahli debat, semuanya. Nah, satu ketika dia mengadakan forum debat, dia mengundang kiai-kiai yang ada di Baghdad pada waktu itu. Nah, semuanya kiai, dari mulai pemimpinnya sampai santri-santrinya, dari mulai kiai kelas ranting sampai kelas ketua cabangnya lah kira-kira, semuanya kalah, tidak ada yang berkutik ketika debat mempertanyakan tentang dalil-dalil, bukti-bukti keberadaan Tuhan. Eleh kabeh. Hanya tinggal tersisa satu, yaitu ulama senior Syekh Iman, gurunya Syekh Imam Hanafi, gurunya Abu Hanifah, ya Imam Hanafi itu. Abu Hanifah pada itu usianya baru 10 tahun. Kurang bahkan. Di hari jadwal dia, giliran dia untuk naik panggung berdebat, malamnya sebelum hari H dia berdebat itu, jadwal dia, karena yang lain sudah kalah, giliran dia yang menantang debat itu di forum itu, menyampaikan argumen tentang bukti keadaannya Tuhan itu. Di malam harinya bermimpi. Malam harinya dia bermimpi. Beliau bermimpi. Mimpinya menurut beliau menyeramkan. Di dalam mimpinya dia sedang berada di tengah hutan. Di tengah hutan yang rimbun dengan pepohonan. Tiba-tiba di dalam hutan itu keluar seekor babi hutan. Bagong dalam bahasa Sunda mah, babi hutan. Nah, si babi hutan itu memakan seluruh pohon-pohon ya sampai bersih. Hutan itu gundul, dimakan semuanya oleh babi hutan itu. Hanya tinggal satu yang tersisa, yaitu pohon yang besar. Nah, begitu si babi hutan itu akan memakan pohon itu, tiba-tiba dari dalam pohon itu keluar seekor singa, seekor macan lah, bukan singa, seekor macan. Keluar seekor macan, dan macan itu kemudian memakan babi hutan itu. Beliau terbangun, dia merenung, ini apa mimpi itu? Apakah mimpi itu pertanda buruk? Karena hari ini adalah jadwal debat, sedangkan tadi malam aku mimpi itu. Dia bingung. Imam Hanafi menyaksikan gurunya seperti kebingungan, bertanya, ya mama, mohon maaf, saya lihat mama itu sedang gelisah, bingung, ada apa? Oh begini, Jang, meren gitulah, kira-kira begini Jang.
Sekarang itu giliran mama, giliran saya ini, giliran abuya, giliran mama lah biasa untuk menyampaikan argumen di dalam debat melawan kaum-kaum ateis, kaum-kaum dahriyah, kaum-kaum ateis yang tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan. Nah, sedangkan mama teh kenapa gelisah tadi malam? Mama teh mimpi buruk. Mimpi apa? Nah, penasaran Imam Abu Hanifah. Mimpi apa? Begini, ceritakan mimpinya. Apa jawab? Mama, itu mah bukan mimpi buruk, itu mah mimpi baik. Wah, gimana mimpi baik? Kalau diizinkan, kalau diizinkan, saya bisa tafsirkan mimpi itu. Jadi kalau kita mau menafsirkan mimpi seseorang itu harus minta izin kan boga ngimpi. Gak boleh. Ada orang cerita, orang tadi peting ngimpi, lonte ngimpi karagragan kalapa, wah si eta mah bakal maut ternyata teh. Tidak boleh menafsirkan mimpi tanpa izin yang punya mimpi. Kudu seizin yang punya mimpi menafsirkan mimpi teh. Boleh, apakah boleh menafsirkan mimpi? Boleh. Tetapi jangan dijadikan keyakinan, jangan lagi tafsir. Kata Imam Abu Hanifah itu mah mimpi baik mama. Oh, mimpi baik gimana aja? Emang kamu mengerti? Kalau saya diizinkan, saya akan artikan, tafsirkan mimpi itu. Oh, silap. Oke, sok coba kumaha mama yang ngadenge. Bagaimana? Mama pengen mendengar apa artinya mimpi itu. Begini. Pohon-pohon yang ada di hutan itu, yang kecil itu adalah simbol kiai-kiai, ulama-ulama yang ada di Baghdad. Sedangkan babi hutan itu adalah simbol si ateis itu yang telah membasmi habis, meluluh lantahkan kiai-kiai yang ada di Baghdad di dalam debat misalnya KB. Terus si tangka yang besar apa ini? Tangka yang besar itu ya mama cenah. Tuan guru yang besar itu, pohon yang besar. Kalau macan yang keluar, nah kalau macan itu saya cenah. Kata Imam Abu Hanifah. Jadi kaum ateis mereka itu tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Yang bisa mengalahkan mereka itu saya. Tenang aja mama, sekarang ayo kita berangkat ke lokasi, ke kampus atau ke universitas atau ke aula. Ayo kita berangkat ke alun-alun. Biarkan nanti saya yang meladeni mereka. Mama diam saja mama. Oh gitu ya, ya sih. Nah, kalau ketika sudah mendengar itu si Syahiman itu semangat, ayo berangkat. Ternyata sudah berkumpul banyak penonton karena ini debat terbuka, ilmiah, debat terbuka. Basul masail, membahas masailkan keberadaan Tuhan untuk mencari bukti-bukti Tuhan. Nah, udah dimulai sama pembicara, silahkan siapa lagi, giliran siapa. Sekarang kalau masih ada kiai ustadz yang bisa menyampaikan argumentasi tentang keberadaan Tuhan, maka saya akan taslim, saya akan menyerah, saya akan beriman. Tetapi kalau tidak ada, saya akan nyatakan, akan umumkan bahwa Tuhan itu tidak ada, dan semuanya harus percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, tiba gitu sekarang giliran siapa? Wah, diumumkan giliran Syahiman. Mana Syahiman? Tiba-tiba Syekh Nawawi maju. Jangan dulu guru saya dulu aja sama saya. Barang melihat, kamu anak kecil. Bisa apa kamu? Kamu tidak menyaksikan kiai-kiai yang gelarnya panjang, yang sorbannya besar, yang gamisnya sampai menjulur ke tanah juga sudah tidak ada yang mempan. Apalagi kamu anak kecil. Udah, kamu jangan main-main.
budak leutik mah susut leho ka ditu. Ya gitu. Kiai anu sorbanna para ranjang juga, kiai-kiai yang sorbannya besar panjang juga kalah, tidak bisa, apalagi kamu. Tidak bisa begitu cenah. Coba saja tes kalau mau bertanya. Oke, kalau begini, kalau kamu maksa begini. Kalau Tuhan ada, pertanyaan pertama, sebelum Tuhan ada apa? Setelah Tuhan ada apa? Jadi sebelum adanya Tuhan itu ada apa dulu sebelum adanya Tuhan itu? Nanti setelah Tuhan tidak ada apa? Kata Syekh Nawawi, kata itu Abu Hanifah itu, Syekh Abu Hanifah itu, gampang itu mah. Sebelum Tuhan tidak ada apa-apa. Setelah Tuhan ya tidak ada apa-apa. Bagaimana itu tidak bisa dimengerti oleh logika, oleh akal. Masa sebelumnya tidak ada apa-apa? Benda apa itu? Di dunia ini tidak ada yang sebelumnya tidak ada apa-apa, setelahnya tidak ada apa-apa. Pasti sebelumnya ada sesuatu, sesudahnya ada sesuatu. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri, tidak ada. Ada. Mana coba buktikan? Kata Imam Abu Hanifah, angkat tangan kamu. Angkat. Coba saya mau tanya sekarang. Sebelum angkat tangan kiri, coba. Sebelum jempol kamu ada apa? Tinggal tidak ada apa-apa. Setelah jari kelingking kamu ada apa? Ya tidak ada apa-apa. Gini itu ada. Di dunia yang sebelumnya tidak ada apa-apa, setelahnya juga tidak ada apa-apa. Jadi Tuhan juga tidak ada apa-apa. Jadi la awala, tidak ada permulaannya Tuhan. Sebelumnya tidak ada apa-apa, setelahnya tidak ada apa-apa. Wah, surak. Kok karek cenah yeuh aya nu ngelehkeun yeuh. Wah, surak. Oke, kalau begitu, pertanyaan kedua, itu saya terima kalah. Saya bisa dimengerti itu argumennya. Pertanyaan kedua, kalau Tuhan ada, di mana? Tidak bisa dikatakan di mana nya pokoknya mah ada. Cek Imam Abu Hanifah. Bagaimana cenah engkau ada tapi tidak bisa dikatakan di mana? Tidak bagaimana ada. Tidak setiap yang ada harus bisa dikatakan di mana. Mana buktinya? Itu di depan kamu apa? Teh manis. Kamu percaya bahwa gula itu ada di dalam teh manis itu? Percaya. Apa buktinya? Ya kan diinum aya rasana amis. Nah sekarang pertanyaannya, manisnya itu di sebelah mana? Di mana itu amisna tah? Manisnya itu ada di mana? Apakah ada di bawah? Apakah ada di atas? Apakah ada di tengah? Amisna teh. Ngahulang di belah mananya amisnanya? Apa kamu percaya itu ada vitamin? Itu di dalam susu yang ada percaya. Nah belah mana, di mana vitamin tah? Wah ngahulang. 2 tah, 2-0. Koprok. Nah yang kan guys, oke. Sekarang ketiga, pertanyaan ketiga. Kalau Tuhan ada, sekarang Tuhan sedang apa? Kata Imam Abu Hanifah, saya tidak mau menjawab. Kenapa tidak menjawab? Menyerah? Bukan menyerah. Kenapa tidak mau? Enteper bagaimana? Ya di mana-mana yang bertanya itu ada posisi harus ada di bawah panggung. Yang nanya, yang ditanya harus ada di atas panggung. Ini salah posisi. Masa saya yang ditanya ada di bawah panggung, sedangkan yang bertanya ada di atas panggung? Salah posisi ya. Harus ditukar dulu. Jadi silahkan kamu turun dulu, saya naik baru saya jawab. Oke, kalau begitu saya turun. Turun. Imam Abu Hanifah naik. Sekarang jawab, apa pertanyaannya? Sedang apa Allah sekarang? Allah itu sedang menurunkan yang batil dari atas panggung ke bawah panggung dan menaikkan yang hak dari bawah panggung ke atas panggung. Gitu. Wah ngahulang manehna. Aprok. Ya. Jadi
akal bisa mengerti sesuatu yang la awwala lahu, tidak ada permulaan. Jadi kan bagaimana tidak ada permulaannya? Apa yang tidak ada permulaannya? Dia kan dia permulaan anak meme jempol aya naon, tidak ada permulaannya sama sekali, gak ada. Kosong we. Naon. Jadi akal kita. Jadi wajib ditekadkan bahwa tidak ada permulaan bagi Allah. Sehingga tidak boleh menanyakan sejak kapan Allah itu ada. Apakah setahun yang lalu, apa 2 tahun yang lalu? Apakah 1 hari sebelum ada Nabi Adam atau 2 hari sebelum ada Nabi Adam? Nah, tidak bisa Allah itu. Tidak ada permulaannya. Wa amma baqau, adapun sifat baqau, pamanahu mangka mananya baqau itu ada mukhtitamil wujudi. Tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya wujud Allah. Ay annahu laisa li wujudi datal li wujudi datihi, bahwa sesungguhnya tidak ada untuk adanya Allah, untuk adanya dat Allah itu, walali wujudi sifatihi, untuk ada dat sifatnya Allah itu ikhtitamun, ujung, wantihaun. Datnya Allah, sifatnya Allah tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Ma'aya tungtungna. Jadi sifat datnya Allah itu ya abadi. Semesta ini semua ciptaan pasti hancur, tetapi dat Allah abadi, ma'aya hancurna. Tidak akan ada ujungnya. Dat Allah itu abadi. Jadi dulu adapun lawannya sifat bako itu al-pana'u, rusak. Ai ikhtitamul wujudi, ada ujungnya. Nah, adapun yang mustahil bagi Allah, yang menjadi lawannya sifat bako itu adalah ikhtitamul wujud, al-pana'u, berujung. Dat Allah, sifat Allah itu tidak ada ujungnya. Sehingga sifat Rahman Allah itu tidak ada ujungnya. Allah itu qadimun, dari ajali sampai tidak ada ujungnya. Allah itu ya Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu tidak akan terhenti sifat kasih sayang, sehingga kita tidak boleh sedikit pun meragukan tentang kasih sayang Allah. Jangan karena kita ditimpa cobaan kita menganggap Allah itu gestinya, aduh, jika Allah teh gestinya ka urang. Nah, karena kita ditimpa musibah umpamana, ya kan kita itu merasa Allah pengasih penyayang itu ketika dikasih nikmat, ketika diberi cobaan, diberi kasusah mah, usaha bangkrut, gawe di PHK, ente ngarasa Rahman Allah teh. Coba orang, ya saya sering katakan, saya supaya kita coba renungkan, ketika kita diuji sama Allah itu dengan sesuatu kenikmatan. Diuji gaji besar, jabatan naik, istri cantik, solehah, anak-anak soleh, baik semua, wah harta melimpah, tetangga pada sayang, dihormati semua orang. Ya kita itu kan merasa Allah itu aduh sangat baik kepada kita, Allah itu sangat penyayang sekali.
fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Dia itu bakal mengatakan rabbi akraman, ya Tuhanku itu sangat penyayang sekali, sangat baik sekali sama saya, akramani. Tapi coba wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Urang diujina ku sabalikna, gawe di PHK, pamajikan minta diserahkeun, ya. Budak anu leutik cacingan, anu gede ditangkap polisi narkoba, anu kadua digebugan maling hayam, nu nagih hutang ti mana-mana, tatangga ngaromongkeun kabeh. Coba ketika kita diuji ku Allah, kitu diuji. Ujian anak teh ku Allah teh berupa begitu. Coba orang bisa teh ngomong ke Allah, Allah itu Maha Rahman, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Padahal Allah itu kasifatan ku bako, sifat Allah itu bako, sifat Rahmannya Allah itu kekal. Artinya tidak ada Allah itu hari ini Allah sayang kepada kita, besok tidak sayang. Atau kemarin Allah sayang kepada kita, sekarang tidak sayang. Allah itu selamanya abadal abidin sayang kepada hambanya. Hanya saja memang kita baru merasa Allah itu sayang kepada kita itu ketika urang mah diujina kudu ngeunah-ngeunah dengan sesuatu anu enak-enak, karek Rabbi akroman, urang teh ngomong ke Allah teh. Tapi ketika diujina sama Allah sesuatu yang kurang mengenakan bagi kita atau menyakitkan bagi kita, Rabbi ahanan. Allah teh mikir-mikir teuing, Allah teh ni. Nah, gitu. Begitu. Nah, berarti orang teh percaya karena sifat bakona Allah. Urang mah percaya Allah boga Rahman teh ketika orang senang we. Ketika orang susah mah Allah teh keur teu Rahman, berarti eureun sifat Rahman Allah teh. Kalau begitu ada ujungna sifat Rahman Allah teh. Sedangkan Allah itu bako, kekal dalam apanya? Ada muhtitamil wujudi, annahu laisa li wujudi dati wala wujudi sifati ikhtitamun. Baik tidak ada ujung bagi datnya Allah, juga bagi sifat-sifatnya Allah. Di antara sifat Allah itu kan Rahman, Rahim, Al-Qudrat. Jadi kekuasaannya Allah itu kekal, tidak ada ujungnya. Iradatnya Allah itu kekal, tidak ada ujungnya. Ilmunya Allah itu kekal, tidak ada ujungnya. Apa buktinya, dalilnya? Argumentasi akal kita bagaimana mencerna argumen bahwa Allah itu tidak ada ujungnya. Wa dalilu ala wujubil baqai. Adapun yang menjadi dalil, argumen terhadap wajibnya Allah memiliki sifat baqa dan terhadap wajibnya sifat Allah itu baqo, kekal, wastihalati didihi, dan mustahil Allah itu fana, rusak, berujung. Aklan, menurut akal, anhau lao qobala atau lao qobila, apabila al menerima Allah al-fana terhadap kerusakan, lakana hadisan, Allah itu berarti sesuatu yang baru. Sedangkan sesuatu yang baru, karena apa? Li anna qadima wajibu wujudi layak balu fana. Karena sesuatu yang qadim, sesuatu yang tidak ada permulaannya itu tidak akan ada rusaknya, tidak akan ada ujungnya, aslan. Walau qabilat, dan apabila menerima sifatnya Allah Ta'ala al-panau terhadap kerusakan atau artinya ada ujungnya, lakanat hadisatan aidon, Allah itu sifat Allah itu baru juga. Jadi Allah itu sifat kudratnya itu baru. Jadi aya awana berarti. Fayajamu minhu, maka mesti ketika Allah baru, maka mesti ketika sifat Allah baru, maka hudusu datihi aidon, maka dat Allahnya juga baru. Lamun sifat Allah baru berarti dat Allah oge baru.
Artinya baru tak ada yang menciptakan. Makanya sabata, dan tadi di sifat kidam itu makanya sabata telah tetap, sudah dipastikan bahwa annahu qadimun, Allah itu qadim, tidak ada awal. Karena Allah itu tidak mempunyai awal, maka Allah itu al-baqa. Allah itu pasti kekal. Nah, di dalam sifat baqa ini kita wajib mengiktikadkan bahwa Allah itu tidak ada ujungnya, abadi. Jadi Allah itu ma ada ayat tungtungna, ma ada pertanyaan kepada Allah itu nepi ka iraha ayana Allah, ma ada abadal abidin, selama-lamanya. Wajib mengiktikadkan bahwa Allah itu ada mukhtitamin bidatihi wa sifati, tidak ada ujungnya baik dat dan sifatnya. Tetapi tidak wajib mengiktikadkan bahwa selain Allah tidak ada, tidak wajib mengiktikadkan bahwa selain Allah itu fana seluruhnya. Itu wajib nekatkan selain Allah itu akan hilang selamanya. Karena ada selain Allah itu yang tidak ada ujungnya. Seperti mana ruh. Ruh itu ada permulaannya, tetapi tidak ada ujungnya. Ruh mah maut. Ruh mah nepikeun ka ketika jasad ruh keluar dari jasad, maut ngarana. Nah, ruhna mah henteu maut. Jadi maut itu istilah untuk ketika jasad keluar dari tubuh dan pindah kepada alam lain, itu maut. Tetapi ketika keluar dari tubuh tetapi terpindah ke alam lain, masih tetap berada di alam dunia, nah itu berarti encan maut eta mah. Encan maut. Ya seperti ya tidur itu kan kadang-kadang ketika tidur ruh teh keluar, tetapi tidak sampai keluar dari dunia. Nah eta mah encan maut eta mah. Nah disebut maut itu ruh itu keluar dari tubuh ini dan kemudian pindah tempat ke alam lain, disebut alam barzah. Nah maut. Jadi sebenarnya maut ukur pindah wungkul, istilah untuk kepindahan ruh ke alam lain, barzah. Ketika ruh sudah berada di alam barzah, mau bisa balik deui ke dunia moal. Jadi ini perlu ditekankan, tidak mungkin, mustahil bahkan ada ruh setelah kembali masuk ke alam barzah bisa kembali ke dunia, bisa. Kalau bisa kembali ke dunia, bahaya. Urang mangkaning ruh itu teka tempo balik deui ka dunya. Wah, urang pagawean teh meureun komo nu ngora mangintip anu mani we awe meureunnya ruh teh. Pagaweana bakal kitu bisa balik deui ka dunia mah bahaya. Makanya ruh ketika sudah keluar dari dunia tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Ditutup. Paling bisa ruh itu berada di batas langit, dunia dan alam ruh. Di dalam I'anatul Talibin dijelaskan bahwa setiap malam Jumat itu ruh itu dikasih izin sama Allah. Dikasih izin untuk mendekat ke langit dunia. Tetapi tidak bisa masuk ke dunia, tidak bisa. Nah, ruh itu akan berterbangan mendekat ke langit-langit dunia. Nah, dari langit itu dia akan melihat rumah-rumahnya. Ditinggalikan setiap malam Jumat deh. Kemudian dia berkata, dia pengen mengecek apakah masih ada di antara keluarganya, istri, mantan istrinya, anak-anaknya, atau siapa yang ada di rumah itu, apakah masih ingat kepada dirinya atau tidak. Kalau ternyata masih ingat, ternyata pas nempot keur ngariung, keur maca Yasin, keur tahlil, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada dia,
dia akan merasa bahagia, merasa bangga. Dia akan kembali ke alam barzah dengan berseri, dengan bangga, gembira sekali dia itu. Tetapi ketika dia melihat, nu ingat nempo ya, di tempat terdorar, pas saya merebutkan warisan, anak ngadon garelut merebutkan warisan, perebut, pamajikan anak kawin deui, boro-boro ingat ka manehna, sedih. Dia akan meratap sekeras-kerasnya dan didengar oleh seluruh makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Jadi semuanya akan mendengar ratapan dia kecuali jin dan manusia. Makanya kita itu sebagai, kalau kita sudah punya keluarga siapa saja, kalau punya anak, punya saudara, kakak, adik, apalagi orang tua yang sudah meninggal, minimal samalam Jumaah sakali mah kirim atuh henteu yasin ge atuh kulhu atuh henteu kulhu ge Fatihah atuh sakali mah malam Jumat teh. Karena dia akan melihat, ketika dia melihat ada anaknya ternyata lagi baca yasin, kemudian sudah selesai yasin diisyaratkan Allahumma taqabbal wa sisabama qaratuhu min surati syarifati atau min surati yasin ila abi ila ummi al-Fatihah. Kurang cukup sakit tuh ge. Atau bisa ke bahasa Arab, ya Allah semoga kau sampaikan pahala bacaanku ini untuk kepada ibuku, kepada orang tuaku, ibu bapakku, Al-Fatihah. Oh, dia bahagia sekali itu. Tidak ada kebahagiaan yang terbesar bagi ruh itu kecuali itu. Tehayang disuguh dibere bakakak, dibere dewegan, dibere nog, dibere surutu, tehayang ruh. Tidak mau dia dikasih itu. Buat apa? Dibere dewegan, dibere bakakak, nog, ayam kampung. Dan mah tebekian rumah mending dibikin ka ustad nu kitu mah. Nah dibikin ka ruh. Artinya panggil ustad sok nyeun bakakak, dewegan, panggil ustad tah maca yasin tahlil. Eta nabikeun deweganana ka ustad, entong dibikeun ka ruh. Bae sok jieun sasajen mah, sajen teh bakakak, ayam kampung, nog ayam kampung, dewegan, duit 200 ribuan, 100 ribuan, ditancapkeun dina bendera, tabikeun eta ka ustad, lain disanggakeun ka ruh, lain ka eyang. Make menyan teh ulah gak apa-apa. Kuah bari make menyan menang boleh gak apa-apa. Tapi nanti entong dibikin karoh etan bakakakna. Dikeun ka ustad, ka amia gitu. Nu dibikin karoh naon? Fatihah. Yang dikasihin ke rohnya apa? Kulhu. Yang dikasihin ke rohnya apa? Sholawat, tahlil. Itu yang dikasihkan. Jadi ruh itu kekal. Muamalat ruh mah. Engke beres berakhir dunia ini termasuk alam barzah hilang, maka lenyap diganti alam akhirat. Pindah ruh teh, jadi pindah-pindah ruh, masa barakali pindah urang teh ruh teh. Bahwa di alam arwah. Di alam arwah ruh mah di jin, ruh itu dibikinnya sekaligus ku Allah. Untuk dicicil ruh mah. Ruh, semua ruh manusia, ruh binatang, ruh jin, ruh semuanya Allah jadikan sekaligus. Bahkan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, ruh mah sudah Allah ciptakan sekaligus. Langsung jadi. Nah, angke jadi nu bakal jadi ruh qudusiyah, ruh kanjeng Nabi Muhammad. Itu nupang pertama na diciptakeun. Semua ruh tang kayak dicicil diasup-asupkeun kana, ieu ruh ieu diasupkeun kana awak si A, ruh ieu diasupkeun kana awak si B, ieu ruh ditiupkeun kana awak si C. Nah, eta nu dicicilna. Nah, angke ruh itu akan bersama. Akan ketika terjadi kiamat si ruh teh bakal dibalikeun deui kana jasad urang. Tuh jadi kan di akhirat teh nu hirup teh ruh jeung jasad lain ruhna wungkul. Jadi ketika sudah kiamat, dunia sudah tidak ada, alam lain sudah tidak ada kecuali alam akhirat, maka ruh itu akan dikembalikan lagi kepada jasad kita.
Jasad kita itu akan utuh kembali sebagaimana sedia kala. Walaupun sudah puluhan ribu, ratusan ribu tahun hilang, tapi akan dikembalikan. Nah, kemudian ruh dimasukkan deui. Geus dimasukkan ke teh harudang. Harudang bangkit semua. Udah. Nah, sudah itu karek digiring ke tempat tunggu. Oh, ke tempat tunggu, mahsyar disebutna. Menunggu naon? Menunggu pengadilan. Diadili. Pemeriksaan sebelum menempati tempat akhir tuh, kampung masing-masing. Angan ukur 2 kampung kayak di akhirat mah. Nah, kampung surga jeung kampung neraka. Jadi gak ada selain itu, gak ada. Nah, tapi seleksi lah, diseleksi mana nu ke bakal jadi penghuni kampung neraka, penduduk kampung neraka, maka akan jadi penduduk kampung surga. Nah, diseleksi. Nah, itu. Jadi nanti yang akan mendapatkan nikmat akhir itu adalah ruh dan jasadnya, bukan hanya ruh. Yang akan mendapatkan adab di akhir itu ya ruh dan jasad gitu. Semuanya. Nah, tetapi ketika di alam barzah itu, di alam kubur itu, di kubur itu, ruh itu akan dikembalikan sesaat kepada jasad ketika mau ditanya ku mungkar nakir. Nah, ruh teh dibalikanlah ke jasad, dihudangkeun urang teh di jero kubur. Mandro buka ditanya dan sebagainya. Nah, kemudian akan dibalikan lagi ruh nama. Setelah selesai pertanyaan akan dikembalikan lagi ke alam barzah. Jadi ruh mah cicingna di alam barzah setelah kehidupan dunia, ruh itu kekal. Tetapi kekal. Jadi ada selain Allah sesuatu yang tidak ada ujungnya. Tetapi ayat permulaanana, karena oleh karena itu wajib mengitikadkan bahwa selain Allah ada permulaannya. Tapi tidak wajib mengitikadkan selain Allah itu ada ujungnya. Itu wajib nekadkeun. Karena ada yang selain Allah itu tidak ada ujungnya. Nah, Allah itu wajib ditekadkan la awwalalahu wala akhiralahu. Tidak ada permulaannya, juga tidak ada ujungnya Allah. Mimitina wa akhirna. Kidam wa baqa. Bahwa ianya. Wanaklan adapun dalil yang menjadi dalil terhadap kekalnya atau bakonya Allah itu qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wal awwal wal akhir wa kullu syai'in halikun illa wajha. Kullu syai'in, segala sesuatu, halikun akan rusak, illa wajah, kecuali dat Allah. Nah, ini 2 sifat ini termasuk sifat salabiyah. Sifat salabiyah itu sifat yang menafikan, menegasikan, mentidakkan lawannya. Mensalab. Salab itu mengeliminasi. Jadi ketika kita mendengar sifat kidam itu, berarti yang wajib ada di benak kita, yang wajib diitikadkan dalam benak kita itu tidak ada permulaannya bagi Allah. Jadi mentidakkan permulaan bagi Allah. Jadi wajib tidak ada permulaan bagi Allah. Jadi wajib tidak ada permulaan bagi Allah. Ketika kita mendengar sifat baqo itu berarti kita mentidakkan ada ujung bagi Allah, ada akhir bagi Allah. Sifat fana itu, yaitu sifat fana. Jadi wajib kita mengitikadkan bahwa tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya bagi Allah. Wajib ditekadkan. Nah, berarti 2 sifat, ya, ini sifat salabiyah. Nah, jadi 3 nih, kita sudah mencoba memahami 3 sifat Allah, 3 sifat yang wajib bagi dat yang kita aku sebagai Tuhan. Jadi kriteria dat yang dipertuhankan oleh kita itu kudu memiliki sifat yang 20. Nah, karek 3 ya. Sifatnya 1, wujud, harus ada. Karena tidak mungkin kita mempertuhankan dat yang tidak ada. Harus ada, itu mutlak. Yang kedua, yang ada itu harus ada tanpa ada
yang mengadakan. Adanya itu tanpa ada yang mengadakan. Itu tanpa ada permulaan. 2. Yang ketiga, wajib mengitikadkan bahwa yang dipertuhankan oleh kita itu adanya itu harus kekal. Tidak boleh ada ujungnya, tidak boleh ada akhirnya, tidak boleh. Tidak boleh berganti. Tidak boleh berganti. Bahwa lama Tuhan A, umpama ayeuna jadi Tuhan B, tidak boleh begitu. Jadi kudu kekal selamanya bahwa Tuhan itu satu-satunya. Wa amma mukhalafatul hawadisi wallahu a'lam. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami. Tetapi walaupun tidak dipahami, geus Allah teh wajib bukan sifat kidam yang sifat bako. Kidam artinya tidak ada permulaannya, bako artinya tidak ada ujungna geus sakitu. Henteu perlu dipikiran panjang-panjang tauhid mah. Lamun dipikiran panjang teuing tauhid mah bisi sesat keun sakahartina we. Jadi tauhid itu semengertinya mengertina sakitu geus sakitu lah. Geus sakitu. Jangan mengertinya jangan terlalu terus di pikiran. Bisi sesat kena bisi sesat. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahumma alhimna lima nafqahu bi awamir rokana wahyaka warzuqna pahaman alamu bi kaipan munajika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dulumatil wahmi wabtalana ababa rahmatika wa asyad hikmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna pahaman nabiyina ibnu musayyid wal hama malaikat yang muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahumma biqla kami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.